Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase ya. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat, rema, pertolongan Roh Kudus-Mu sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami menjadi orang yang lebih paham tentang kebenaran. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama sebelum kita memulai membaca kitab kita terlebih dahulu siapkan diri sambil kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita bisa beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memberi hati kita untuk ditabur dengan kebenaran, mari sama-sama kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kembali kita ambil waktu kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Tuhan Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Kaulah Allah kami, penolong kami, Juru Selamat kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kerinduan kami hanya itu Tuhan yang kami bisa berikan padamu. Hormat syukur kami, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca pada tadarusan kali ini Yesaya pasal 64 ya. Kita akan baca ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu.
Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi runtuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membaca Yesaya pasal 64 tadi, Bapak Ibu ya. Di mana kita tadi sudah membaca dengan cukup jelas ya. Sekarang ini yang saya mau tanyakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Yesaya 64 tadi? Kalau bagi saya, ketika kita membaca tadi Yesaya 64, saya melihat bagaimana Tuhan itu akhirnya luluh hatinya, bukan karena memang Tuhan sudah mengampuni Yehuda, tapi juga orang-orang hebatnya Tuhan yang masih percaya kepada Tuhan di Yehuda, di Israel, seperti contohnya Yesaya, mereka ini sanggup untuk memuji-muji Tuhan dengan bahasa yang tulus. Coba Bapak Ibu tadi baca tidak? Ya. Yesaya mengekspresikan kerendahan hatinya mewakili Israel dengan menyadari bahwa mereka ini berdosa dan Allah mereka, Yahweh, tidak seperti Allah lain. Ya. Jadi kemudian juga Yesaya mengekspresikan kalimat yang bagi saya begitu indahnya, bahwa setelah menyadari kekotoran dirinya, di mana bahasanya Yehuda tadi, kami ini sekalian seperti seorang najis dengan segala kesalehan kami, seperti kain kotor. Kami layu seperti daun dan kemudian lenyap oleh angin. Nggak ada lagi yang memanggil namamu atau bangkit berpegang kepadamu. Sebab Engkau sudah menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Ini kan ekspresi hati di mana Yesaya mewakili Israel dan Yehuda sudah menyadari salah mereka, tapi sekaligus juga merayu Tuhan karena kami sudah sadar kok Tuhan masih tidak mau pedulikan mereka. Terus Yesaya juga dalam pasal ini di ayat yang ke-8 tadi mengatakan bahwa Engkaulah Bapa kami. Kami ini adalah tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami. Kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Maka jangan murka sangat sekali pada kami ya Tuhan. Jangan ingat dosa-dosa kami terus. Pandanglah kami, sebab kami ini adalah buatan tangan Tuhan. Waduh, saya rasa ini kalimat yang kalau kita dalami dengan sungguh, kalimat yang dalam, dan andai kata Tuhan itu kita, punya perasaan seperti kita, hatinya pasti hancur dengan kata-kata pujian yang sangat dalam ini. Di mana Yesaya mewakili Israel dan Yehuda, merasa bahwa dirinya ini siapa sih? Ya, kami ini kotor. Dengan segala kesalehan kami ini seperti debu. Ya,
yang ditiup angin hilang. Tapi ya janganlah lupa bahwa kami ini buatan tangan-Mu. Maka jangan marah-marah sekali Tuhan. Ingatlah kami gitu ya. Nah inilah yang harus ada dalam diri kita semuanya. Kalau saya mau boleh sampaikan rema yang yang saya dapatkan dari Tuhan lewat Yesaya 64 ini. Bahwa ketika kita menyadari kesalahan kita, bahwa ketika kita bertobat itu bukan cuma dengan ekspresi-ekspresi yang terlihat oleh orang banyak, tapi dalam hati. Yesaya kan sedang bicara ini menyuarakan isi hatinya. Maka pertobatan yang sejati itu pertobatan yang mestinya dimulai dari hati. Di mana kita akhirnya bertobat dan menyadari posisi kita bagaimana, posisi Tuhan tuh bagaimana. Menyadari dosa dari hati. Melihat diri dari hati yang benar. Dan kita tahu tentunya, meskipun Tuhan murka sekali, akhirnya Tuhan ingat kepada umatnya kembali dan mengampuni Yehuda dan Israel. Saya rasa kalau kita lakukan juga dalam hidup kita hari-hari ini, Tuhan akan mengampuni kita juga dan memulihkan kita dengan kasih-Nya. Maka Bapak Ibu biji mata Tuhan, saya mengajak kita semua untuk benar-benar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga andai kata kita salah dan salah kita itu fatal, vital, dan Tuhan murka sama kita. Ketika kita melakukan yang Yesaya lakukan, bukan saja secara pribadi kita bertobat, rajin lagi ke gereja, rajin baca Alkitab, terlihat sama orang lain, tapi hati kita ini loh, from above, kasih yang dari atas itu benar-benar kita hidupi dalam diri kita. Maka mulailah berkontemplasi dari hati kita kepada Tuhan. Saya bukan orang yang tipenya rohani sekali, dalam artian berbahasa roh atau berdoa di goa doa di puncak atau berpuasa berhari-hari. Saya lakukan itu tapi tidak se-ekstrim, tidak seheboh, tidak seluar biasa banyak hamba Tuhan lainnya mungkin. Tapi saya boleh berani berkata dalam diri saya secara pribadi, setiap hari, setiap detik bahkan, saya terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat batin, lewat hati saya. Kayak sekarang nih saya lagi ngobrol, kata-kata yang terucap dari lidah saya kan dikontrol sebelumnya lewat otak gitu ya. Otak mau ngomong apa, akhirnya terucap beberapa detik kemudian lewat perkataan saya. Tapi sambil saya seperti ini, hati saya itu bicara sama Tuhan. Dan percaya apa tidak percaya itu bisa dilakukan secara simultan. Kalau bahasa orang kerja itu multitasking gitu. Jadi bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus di waktu yang sama. Dulu saya pikir nggak bisa begitu. Dulu saya pikir kalau saya mau berhubungan dengan Tuhan, ya harus waktu doa. Harus kunci kamar. Harus lipat tangan. Tutup mata. Menyendiri. Baru bisa ngobrol sama Tuhan. Itu yang dulu saya imani karena terbentuk oleh pengajaran yang seperti itu. Bahwa doa itu harus sedemikian. Kayak di gereja aja gitu. Ada waktu doa khusus. Doa pembuka, doa menjelang firman, doa setelah firman, doa persembahan, doa syafaat, doa berkat. Itu kan kayaknya dalam ibadah itu ada waktu-waktu khusus di mana kita ngobrol sama Tuhan dan waktu-waktu lain kita ya ngapain lah, dengerin firman kah, muji menyembah Tuhan dan seterusnya. Nggak salah. Cuman kan kita ini orang bodoh ya. Manusia ini kan lebih senang menerima saja apa adanya tanpa untuk mengkritisi. Apalagi kalau kita tidak dewasa dalam Tuhan, ya kita akhirnya melakukan hal-hal seperti itu
berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu ya di waktu-waktu khusus saja, sehingga ketika misalnya mengerjakan pekerjaan juga nggak bisa kita berdoa. Tapi setelah saya berubah, bahwa saya bisa doa, dalam bahasa saya itu, saya nyetir aja buka mata itu bisa ngobrol, bisa doa sama Tuhan. Bisa doa itu bukan berarti doa yang seperti saudara, Bapa kami yang di surga, ngobrol. Batin saya itu bisa ngobrol. Bahkan kadang-kadang kalau lagi nyetir sendirian gitu ya, ya saya sambil nyanyi tiba-tiba ngobrol aja gitu. Nyembah Tuhan, teringat gitu kan melodinya apa, oh kalimatnya begini, saya nyanyi sepenggal, terus saya langsung ngobrol sama Tuhan. Tapi karena saya jarang naik mobil sendirian gitu ya, lebih dengan bersama istri, anak-anak, supaya nggak dianggap agak nggak stres gitu, saya ya sambil nyanyi, misalnya sambil putar lagu, sebait dua bait, kemudian ngobrol dalam hati kepada Tuhan. Dan akhirnya terbiasa. Sambil ngelakuin apapun, saya punya rutinitas mata-matahin kaki jangkrik karena harus ngasih makan jangkrik itu ke burung peliharaan saya, burung murai batu saya. Itu ada beberapa menit, bisa sampai 10-15 menit saya ada di kandang jangkrik itu. Sambil lakukan itu saya bisa ngobrol. Saya juga punya beberapa burung, ada belasan parkit Australia yang harus setiap pagi kandangnya saya bersihkan, saya kasih makan dan ganti minum. Sambil lakuin itu kurang lebih mungkin ya setengah jaman gitu ya. Saya sambil dengerin lagu kadang-kadang bisa ngobrol gitu. Jadi ngerjain hal yang dilihat orang itu hal-hal biasa, tapi sebenarnya saya melakukan hal-hal ngobrol dengan intens dalam hati. Sepertinya saya bisa ketika ngelakuin sesuatu ya, badan saya, tubuh saya, daging saya mengerjakan A, tapi spirit saya, roh saya, jiwa saya melakukan B, dua hal yang berbeda tapi dalam satu tubuh. Ya seperti yang saya bilang, ini saya lagi ngobrol, mikirin sesuatu di otak saya untuk saya sampaikan kepada saudara, tapi batin saya juga bisa bicara sama Tuhan. Dan semakin kita sering melakukan hal itu, semakin tajam kita bisa mengerjakannya. Makanya kalau boleh jujur, sekarang ini saya nggak punya waktu lagi untuk hal-hal yang kayak contoh, bangun tidur saya nggak ada waktu buat doa panjang lagi. Saya hanya berterima kasih sama Tuhan, dan seterusnya saya ngobrol. Kayak makan itu saya nggak ada lagi doa, tutup mata, lipat tangan, ngobrol panjang. Nggak. Saya cuma dalam hati aja, terima kasih Tuhan buat berkat ini. That's it. Ya. Sebab hal-hal lain yang biasanya saya komunikasikan dalam doa makan itu sudah saya bicarakan sebelumnya atau nanti sesudahnya. Bahkan percakapan yang lebih intens yang tidak biasa saya obrolin dalam doa saya kepada Tuhan, itu karena sudah menjadi habit gitu ya. Saya ngobrolin seperti saya akhirnya curhat seperti kepada seorang sahabat. Jadi kalau saya ngobrol sama Tuhan tuh kadang-kadang nggak seperti ada ewuh pakewuh. Saya menghormati Tuhan dengan sungguh dalam hati saya, dalam hidup saya. Tapi sometimes saya kalau bicara sama Tuhan, itu bicara seperti layaknya seorang sahabat, seperti seorang anak kepada bapa yang tidak ada sekat, yang ngobrol gitu aja. Ya makanya saya kalau berdoa itu, doa yang didengar orang lain, saya agak kesulitan untuk mengatur tata bahasanya. Sebab saya takut kalau saya berdoa seperti yang saya biasa ngobrolin sama Tuhan, yang notabene sebenarnya doa saya tidak terstruktur, ngobrol pribadi saya sama Tuhan tidak terstruktur seperti bentuk doa gitu ya. Ya saya takut kalau saya seperti yang saya lakukan sehari-hari, terus doa saya begitu, ya banyak orang jadi batu sandungan nanti. Saya jadi batu sandungan buat mereka. Tapi yang saya mau katakan, ketika kita lakukan hal ini, seperti Yesaya tadi, dengan kata-kata yang dalam, bagi saya itu dalam sekali, yang menyentuh hatinya Tuhan. Jadi kita ketika berdoa itu benar-benar dari hati, dan menyampaikan dengan dalam, karena kita memahami Tuhan, pasti memahami kita. Semarah apapun dia kepada kita, kalau kita seperti Yesaya dan seperti kesaksian saya tadi,
segera minta ampun dengan bahasa yang paling dalam, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Saya teramat percaya Tuhan akan memberkati setiap saudara juga. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan mulailah bicara kepada Tuhan lewat hati. Mulailah berdoa dengan hati. Jangan cuma sekedar hafalan dengan kata-kata yang disusun dengan akal dan logika, tapi bicara jujur kepada Tuhan dari hati. Pujilah Tuhanmu dengan hatimu, maka Tuhan pasti akan memberkati. Demikian, semoga semua bisa paham rema yang saya dapatkan dari Yesaya 64 ini. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat segalanya. Kami belajar banyak. Yesaya bisa mengekspresikan kata-kata yang dalam sekali, yang meluluhkan hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan pulihkan Israel, Yehuda, karena ada orang-orang seperti Yesaya ini. Mampukan kami juga memiliki hati yang semakin tajam dalam komunikasi kami dengan Tuhan, sehingga ketika kami bicara dari hati dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan disenangkan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Tadarusan Alkitab besok. God bless you.